Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Saya Andreas sekarang akan melakukan analisis tinja. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan 6 langkah WHO, terus menggunakan APD yaitu handscoon dan masker. Terus yang ketiga itu menyiapkan bahan-bahannya. Terdapat tentunya ada tinja, ada lugol, ada larutan NaCl 0,9% yang fisiologis, eusin 2%, dan sudan 3. Oke, terus ada object glass, ada cover glass, terus ada tentunya ada mikroskop, dan ada pipet. Terus selanjutnya kita harus memberitahukan kepada pasien dulu sehari atau 2 hari sebelum melakukan pemeriksaan tidak boleh mengkonsumsi antasida, antibiotik, anti diare, anti parasit, dan sebagainya. Terus termasuk vitamin C dan zat besi. Untuk wadah tinjanya ini harus dalam keadaan steril dan tidak meresap, berlabel dan tertutup rapat, terus tidak mudah pecah dan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang paling penting itu tinjanya tidak boleh terkontaminasi oleh air toilet dan sabun. Terus berikutnya pengambilan tinjanya ini juga diambil, dicolek sedikit aja, yang ada pusnya, ada darahnya, atau ada lendirnya, atau bagian yang kita curigai. Terus untuk makroskopisnya ini kita melihat dari warna tinjanya bagaimana, coklat kah, atau merah, atau putih. Terus untuk konsistensinya lengket, cair, atau padat, atau lunak. Terus untuk volume dan frekuensinya kita juga lihat. Untuk lendir sama pus dan parasitnya kita lihat ada atau tidaknya. Terus untuk baunya asam kah, bau busuk kah, atau bau normal seperti biasanya. Terus untuk mikroskopisnya kita buat suspensi terlebih dahulu, yaitu dari satu bagian tinja, terus 2 bagian dari NaCl. Kita taruh, kita buat suspensinya di object glass, terus kita homogenkan. Setelah itu kita bisa lanjut ke eusin untuk 2% untuk memeriksa eritrosit, leukosit, serat, dan sebagainya. Di tinja itu ada atau tidak. Yang kita lakukan pertama itu 2 tetes eusin menggunakan pipet. Yang tadi suspensinya juga menggunakan pipet ya ambilnya. Eusin ini 2 tetes, terus diambil suspensi yang tadi kita buat 1 tetes. Oke, terus kita homogenkan, diusahain tidak boleh melebar. Terus kita baru ngecek ke mikroskop di sini harus kondensornya ditutup dan diafragmanya itu diturunkan, karena harus cahaya yang masuk harus seminimal mungkin karena ini sediaan basah. Terus minimal 10 lapang pandang. Terus pada saat kita ngecek yang ada larutan eusin ini akan didapati eritrosit dan leukosit misalnya. Eritrosit itu akan agak kecil-kecil, terus kalau leukosit itu agak besar dan ada granulnya. Kalau eritrosit tidak ada granulnya. Terus selanjutnya sama untuk tes lugol atau untuk mengecek amilum, ambil pakai pipet 2 tetes ke object glass, terus suspensi 1 tetes, terus kita tutup dengan cover glass, terus kita taruh ke mikroskop. Oke, untuk pengecekan mikroskopnya bisa menggunakan 10 atau 40 kali perbesarannya. Kalau yang tadi eusin bisa 40 kali perbesarannya. Terus kita akan dapati di tes lugol ini didapati bulat-bulat hitam tengguli nanti di mikroskop. Terus selanjutnya kita akan menggunakan sudan 3 untuk ngecek lemak. Terus kita tetes sama 2 tetes menggunakan pipet. Terus suspensi 1 tetes. Terus kita tutup dengan cover glass. Kita cek di mikroskop akan mendapati globus-globus atau bulat-bulat berwarna jingga nanti. Kalau yang sudan 3 ini. Terus hasilnya itu terdapat darah positif. Tapi untuk hasil lainnya itu dalam batas normal. Oke, pemeriksaan tinja pada hari ini sudah selesai. Saya akan melepaskan APD dulu dan melakukan cuci tangan sesuai dengan 6 tahap WHO. Terima kasih.